Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak angkatan 6. Nah, pada kesempatan ini saya Ali Wardana akan memaparkan untuk tugas di 3.2A8 itu tentang koneksi antar materi pada modul 3.2. Nah, ini saya untuk calon guru penggerak angkatan 6 kelas B2 dengan Bapak Fasilitator yaitu Pak Jimmy Agustiana Hartolo SPDMM dan juga Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Nida Wulandari MPD. Oke, langsung saja pada kesimpulan. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya memaparkan dulu tentang sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan juga abiotik, unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, untuk faktor biotik yaitu murid, kepala sekolah, guru, dan seterusnya, dan juga faktor abiotik itu diantaranya adalah keuangan, sarana prasarana, dan juga tenaga kependidikan. Oke, kita lanjut saja. Untuk aset yang ada di sekolah, itu jika memang dikelola dengan tepat, maka akan menghasilkan ataupun meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Kemudian, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang keduanya adalah pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Nah, pada pendekatan ini memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif tentunya. Nah, yang selanjutnya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seorang ataupun seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat untuk proses pembelajaran. Nah, di sini peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada atau aset ya. Nah, yang selanjutnya adalah pemetaan 7 aset. Nah, kebetulan 7 aset ini saya jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, mungkin tampil di dalam layar ini adalah misalkan kalau di sekolah tentunya itu adalah guru, murid, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial, kemudian juga ada modal fisik, modal politik, modal lingkungan alam, modal agama atau budaya, dan juga modal finansial. Untuk penjabarannya untuk slide yang selanjutnya. Kemudian hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Oke, tadi dikatakan sekolah adalah sebuah unsur ataupun bentuk interaksi antara faktor biotik dan juga abiotik, unsur yang hidup dan juga unsur yang tidak hidup. Nah, mungkin yang selanjutnya adalah pemaparan tentang 7 aset, pemanfaatan 7 aset. Itu yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia itu menyangkut yang pertama adalah kepala sekolah, guru, murid, komite sekolah, dan orang tua, masyarakat sekitar, tenaga kependidikan, dan juga alumni. Nah, untuk pemanfaatannya itu dilihat dari mulai jenjang, rata-rata pendidikan, kemudian juga tentang pengembangan potensi murid, baik akademik maupun non-akademik, dan juga lain sebagainya ya. Ini tentu tentang modal manusia ini menyangkut tentang sejauh mana kompetensi untuk manusia itu sendiri. Kemudian juga yang selanjutnya adalah modal sosial, mulai dari komunitas praktisi, KKS, MGMP, KKG, PGRI, dan juga lain sebagainya. Dan juga ini tentang kegiatan-kegiatan siswa, mulai dari ekstrakurikuler dan juga kegiatan lain sebagainya. Kemudian juga ada modal fisik, yang selanjutnya modal yang ketiga terkait tentang bangunan sekolah dan juga fasilitas-fasilitas yang memang menunjang untuk kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah modal politik, ini mulai dari komunitas praktisi pendidikan, MOU dengan berbagai instansi lainnya. Nah, dalam pengembangannya ataupun pemanfaatannya ini tentu sangat menunjang sekali untuk kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah modal agama dan budaya,
Ini tentang keberagaman agama yang dianut, kemudian juga budaya gotong royong, perayaan hari besar agama, dan juga lain sebagainya. Intinya untuk modal agama dan budaya ini itu terkait tentang keberagaman dan juga rasa toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar khususnya, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan di dalamnya. Kemudian ada modal lingkungan alam untuk yang ke-6-nya, itu tentang bagaimana cara lingkungan alam tentunya yang ada di sekitaran instansi ataupun sekolah itu dijadikan sebagai aset untuk kegiatan proses pembelajaran. Nah, salah satunya itu mulai dari apotek hidup, penghijauan, baik ataupun misalkan untuk tempat-tempat lingkungan yang sifatnya terbuka yang bisa dijadikan sebagai aset untuk proses pembelajaran. Dan juga yang terakhir untuk yang ke-7 yaitu modal finansial, seperti halnya dana BOS, koperasi sekolah, sumbangan yang lain. Tentunya ini bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan kegiatan sekolah dan juga sebagai sumber pendapatan lain sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya itu berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya. Seperti kita ketahui untuk modul 1.1 itu tentang filosofi KHD ataupun Gajah Dewantara. Ini kaitan dengan modul di 3.2 ini, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tentunya selaras dengan modul 3.2, pengelolaan sumber daya, yaitu guru harus cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya. Nah, ini tentunya menyesuaikan dengan kodratnya. Nah, yang selanjutnya keterkaitan materi 3.2 dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Nilai guru penggerak tentang keberpihakan terhadap murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Ini dikaitkan juga dengan peran guru penggerak tentang menjadi pemimpin dalam pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini kaitan dengan modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya, menjadikan nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran. Nah, yang selanjutnya ini keterkaitan 3.2 dengan visi guru penggerak pada modul 1.3. Ini visi guru penggerak tentang merancang visi yang keberpihakan terhadap murid serta prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif ataupun tahapan bagja. Keterkaitan dengan 3.2 ini, di mana guru harus mampu mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki setiap murid agar bisa memaksimalkan dengan maksimal. Nah, ini untuk keterkaitan materi 3.2 dengan budaya positif pada modul 1.4. Pada modul 1.4 ini tentang budaya positif di kelas dan sekolah perlu diciptakan agar mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Nah, ini tentang keterkaitan dengan 3.2, yaitu dalam penerapannya perlu memaksimalkan aset yang ada di lingkungan sekolah supaya budaya positif ini bisa maksimal. Kemudian yang selanjutnya tentang keterkaitan materi 3.2 dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE pada modul 2.1 dan 2.2. Nah, melalui pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, guru dapat memaksimalkan dan memenuhi kebutuhan murid sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Tentu untuk KSE ini tentang kompetensi sosial emosional juga akan ada kaitannya dengan materi 3.2, di mana di dalamnya itu sama tentang proses yang dilakukan, perlu adanya aset yang sudah coba dimaksimalkan dengan baik dan tepat dalam pengambilan keputusan, sehingga untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE ini bisa maksimal tentunya. Kemudian untuk keterkaitan materi 3.2 dengan coaching pada modul 2.3, ini pada prakteknya coaching itu perlu peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan
melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Nah, untuk kaitannya dengan 3.2 ini, tentu untuk proses coaching ini sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut, sehingga tentang keterkaitan untuk praktek coaching dan juga modul 3.2 ini tentang pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga bisa optimal. Kemudian untuk keterkaitan materi 3.2 dengan materi pengambilan keputusan pada modul 3.1, pengambilan keputusan ini diharapkan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan. Sedangkan apa kaitannya dengan 3.2 ini? Nah, untuk kaitannya adalah dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, tepat, dan mengelola sumber daya yang ada agar tidak keluar dari norma dan peraturan yang ada, serta sudah tentu untuk pengambilan keputusan ini harus berpihak pada murid. Kemudian, pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini? Nah, untuk yang telah berubah mungkin setelah mempelajari modul ini adalah perubahan yang terjadi pada diri saya, terutama dalam hal pola pikir ataupun mindset di mana saya lebih mengedepankan cara berpikir berbasis kekuatan dan lebih fokus pada kelebihan yang dimiliki untuk dioptimalkan untuk meraih visi dan keberpihakan terhadap murid. Kemudian hanya itu saja ternyata untuk koneksi materi antar materi pada kesempatan ataupun tugas ini pada kesempatan ini. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Ali Wardana, salam guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.